Rheumatoid arthritis atau RA. Rheumatoid arthritis ya, itu merupakan suatu penyakit artritis yang kronik pada sendi sinovial yang mengenai 1/10.000 orang di Amerika Serikat, yakni dengan rasio wanita banding pria 3:1 dan prevalensi terbanyak di usia 35 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, penyakit ini mengenai sendi, pergelangan tangan, lutut, bahu, metakarpal phalangeal dengan perlangsungan progresif lambat yang ditandai dengan eksaserbasi dan remisi. Etiologinya hingga sekarang belum diketahui. Pada pemeriksaan histologi, tampak sendi sinovial diinfiltrasi oleh sel-sel inflamasi khususnya limfosit. Ditemukan antibodi yang khas disebut rheumatoid factor yang bereaksi dan antigen membentuk kompleks imun yang ditemukan pada sinovial dan juga cairan pleura. Kerusakan inflamasi yang terjadi pada sinovial itu menimbulkan perubahan erosif yang khas pada sendi. Manifestasi ekstraartikuler berupa vaskulitis, perikarditis, neuropati perifer, dan nodul subkutan itu terjadi yakni pada 20% pasien RA. Baik ke bab selanjutnya yakni efek rheumatoid arthritis pada kehamilan. Hubungan antara rheumatoid arthritis atau RA dan kehamilan itu sangatlah menarik karena dalam masa kehamilan penyakit ini memperlihatkan perbaikan yang dramatis. Berbagai penelitian menunjukkan ada sedikitnya yakni 50% pasien dengan RA yang memperlihatkan perbaikan pada sedikitnya 50% kehamilan mereka. Perbaikan ini dimulai pada trimester pertama dan kemudian mencapai puncaknya yakni pada trimester 2 dan 3. Akan tetapi, meskipun gejala penyakit ini memperlihatkan perbaikan, tetapi fluktuasi jangka pendek tetap terjadi seperti pada penderita yang tidak hamil. Kortisol plasma yang meningkat selama kehamilan dan mencapai puncaknya pada saat mungkin adalah faktor penting dari terjadinya perbaikan RA. Beberapa pendapat mengatakan bahwa protein yang beredar dalam sirkulasi dalam jumlah yang tinggi atau khas terhadap kehamilan itu bisa memperbaiki gejala RA, misalnya pregnancy associated A2 glycoprotein dan Y-globulin yang dihasilkan oleh plasenta. Sedang pendapat lain itu mengatakan bahwa plasenta mungkin menyebabkan adanya perubahan pada RA dengan membersihkan kompleks imun atau mungkin modifikasi globulin imun selama kehamilan merubah aktivitas inflamasinya. RA pada kehamilan itu tidak meningkatkan persalinan prematur meskipun pertumbuhan janin terhambat atau PJT telah dikaitkan atau dihubungkan dengan vaskulitis. Sendi temporomandibular mungkin mengalami ankilosis sehingga pembukaan mulut itu tidak adekuat dan intubasi sulit untuk dilakukan. Rasio perbandingan keseluruhan antara perempuan dengan laki-laki yakni sekitar 3:1 dan meningkat menjadi 5:1 pada populasi wanita hamil. Masuk ke bab manajemen anestesi. Yang perlu dipersiapkan ya, persiapan anestesi itu adalah pemeriksaan awal darah rutin, gas darah, fungsi paru, fungsi koagulasi, eko atau stres test, kemudian nyeri atau pengelolaan stres, menilai penggunaan steroid. Yang selanjutnya adalah penilaian jalan napas, kemudian memperhitungkan posisi operasi ataupun komplikasi neuropati perifer. Kemudian penggunaan obat pelumpuh otot secara titrasi, kemudian penata laksanaan cairan sesuai kondisi fungsi organ vital, dan yang terakhir adalah hindari penggunaan prokainamid, kemudian hidralasin, sulfonamida, dan anti kejang dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk anestesi regional ya, itu lebih disukai karena menghindari potensial kesulitan manipulasi jalan nafas yang diakibatkan kekakuan sendi servikal dan temporomandibula.
Nah, kemudian untuk anestesi epidural atau spinal mungkin sulit memposisikan pasien akibat kekakuan sendi, pinggul, dan lutut. Ya, jadi akibat kekakuan sendi, pinggul, dan lutut.